pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Daniel yang sudah menjaga klinik hari ini. Kalau boleh tahu atas nama Bapak siapa? Bapak Nala. Oke Bapak Nala, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen atau pada bagian perut Bapak, yang dimana tujuannya untuk mengetahui apakah ada kebenjolan, pembengkakan, atau mungkin ada cairan dan lain-lain. Sebelumnya ini mungkin akan agak sensitif karena saya akan menyentuh beberapa bagian dari tubuh Bapak. Apakah Bapak bersedia? Oke, sebelum melakukan pemeriksaan, saya izin untuk cuci tangan melangkah terlebih dahulu ya Pak. Sambil saya cuci tangan, Bapak boleh mempersiapkan diri bibir. Pak, yang pertama saya akan melakukan inspeksi di daerah abdomen Bapak. Apakah sebelumnya Bapak boleh berbaring? Dan membuka baju Bapak sebagian di depannya. Jangan lupa kaki Ibu sama itu. Oke Bapak, boleh saya izin buka. Setelah saya inspeksi, tidak terdapat adanya pembenjolan, pembesaran, dan juga pergerakan yang abnormal, serta juga letaknya itu simetris. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, jadi semuanya itu dalam batas normal. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada regi abdomen atau regi perut Bapak untuk mengetahui apakah ada bising usus atau mungkin suara berit dan lain-lain, dan menggunakan stetoskop. Ini. Oke Bapak, saya izin periksa ya Pak untuk mendalam bising usus Bapak. Oke Bapak, setelah saya periksa, saya tidak mendapatkan adanya suara bising usus yang mengganggu dan juga tidak ada suara berit dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan untuk perkusi. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan perkusi di 9 orientasi kuadran pada abdomen Bapak untuk mengetahui apakah adanya tumor, cairan, dan lain-lain pada region abdomen Bapak. Permisi ya Pak, saya akan melakukannya mulai dari atas sini. Di sini. Oke, semuanya itu normal ya Pak. Tidak ada saya dapatkan adanya tumor atau cairan di dalam regi abdomen Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari ICS di bawah sini, dari atas sini sampai ke bawah sini untuk mengetahui batas atas dari hepar Bapak. Saya ingin mulai ya Pak. Oke, kira-kira di sini ya Pak. Jadi di sini adalah batas atas dari hepar Bapak. Selanjutnya dari batas ini saya akan sampai ke bawah sini, saya akan menentukan batas dari hepar bawah Bapak. Oke, dengan cara sama saya izin ya Pak. Kembali. Oke. Jadi kira-kira di sini adalah batas bawah dari hepar Bapak. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi untuk mengetahui adanya pembesaran liat atau tidak. Jadi di sini Bapak boleh menarik napas ketika saya perintahkan Bapak, lalu keluarkan saya perintahkan juga. Oke Bapak, saya akan meletakkan tangan kiri saya di sini di bawah garis linea aksilaris andalan kiri Bapak, di bawah kosta 10 kiri. Jadi normalnya itu adalah timpani ya Pak. Apabila itu diletakkan berarti adanya pembesaran dan lain Bapak. Oke, lepas kuncinya Pak. Oke, kira-kira ini semuanya itu timpani ya Pak. Tidak ada perubahan suara dari timpani ke redup atau ke peka dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan palpasi.
Jadi palpasi di sini saya akan menggunakan ketiga ujung jari tangan saya, dimulai dari punggung iliac kiri sini, untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan atau nyeri dalam. Sebelumnya saya bikin ya Pak, saya ingin tekan. Apakah ada nyeri tekan Pak? Ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tekanan yang lebih kuat sedikit lagi ya Pak. Apakah ada nyeri tekan Pak? Ya. Oke, berarti semuanya itu normal ya Pak. Saya juga tidak mendapatkan adanya cairan pada bagian abdomen Bapak di sini, yaitu bagian ususnya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan palpasi dari hepal ke hati Bapak. Yang pertama, tangan kiri saya ini akan berada pada kosa 11 atau 12 di bagian bawah tulang Bapak ini, Pak. Terus Bapak akan saya minta untuk menarik nafas yang dalam. Saat mulai menghembuskan nafas, itu akan berdasarkan perintah saya ya, Pak. Oke. Oke, Bapak boleh agak lebih sedikit. Oke, kira-kira di sini Bapak boleh tarik nafas. Oke. Kemudian Bapak boleh hembuskan lagi. Oke. Tidak saya dapatkan adanya pembesaran pada hepal, dan juga hepal Bapak ini teraba cukup lunak, tidak terlalu keras, dan juga tidak ada nodul atau tepi yang tajam. Oke, itu normal ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada liang Bapak. Ini saya mulai. Yang pertama, saya akan memposisikan tangan kiri saya di bagian belakang tubuh Bapak, di kosa 10 kiri Bapak. Kemudian saya minta untuk menarik nafas dalam lagi, dan kemudian menghembuskan berdasarkan perintah saya. Oke, Bapak boleh tarik nafasnya. Oke. Kemudian hembuskan. Oke, di sini tidak ada saya dapatkan adanya pembesaran lien. Kemudian dengan cara yang sama, saya akan sisihkan tangan kiri saya berada di pos bawah kosta 10 Bapak yang tadi. Namun kali ini Bapak melakukan hal yang sama juga seperti di awal tadi, tapi pembesaran akan saya lakukan dari kuadran kiri bawah sini menuju kuadran kiri atas sini ya. Oke, permisi Bapak, boleh Bapak tarik nafas lagi. Oke, hembuskan. Jadi di sini tidak saya dapatkan adanya pembesaran lien juga. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan acid test dengan dua metode. Yang pertama adalah metode shaping bonus, yaitu pemeriksaan ini akan saya lakukan perkusi juga seperti yang telah saya lakukan sebelumnya, dari bagian depan abdomen atau perut Bapak, dari umbilikus ini atau pusat ke arah lateral kiri Bapak ke samping sini. Jadi saya di sini akan mendapatkan apakah suara kiprahnya menuju lateral sini, apakah ada perubahan atau tidak. Kalau memang itu tidak ada perubahan ya Pak. Oke, saya mulai ya Pak. Oke. Kemudian Bapak boleh miring ke arah saya sedikit. Oke, Bapak boleh kembali ke posisi semula. Jadi di sini tidak saya dapatkan adanya perubahan suara dari timpani menjadi pekak ataupun redup. Selanjutnya ada pemeriksaan Fleetwood untuk mengetahui apakah adanya cairan pada ragi abdomen Bapak. Sebelumnya Bapak boleh saya minta tangan sebelahnya untuk mengarah seperti ini. Oke, kemudian saya akan memerintahkan Bapak untuk tetap menahan tangan Bapak seperti ini untuk membantu saya dalam mengidentifikasi apakah ada cairan pada ragi abdomen Bapak. Bapak boleh bernafas normal. Oke.
Oke, boleh kembali ke semula. Jadi di sini tidak saya dapatkan adanya cairan ataupun hal semacam yang mungkin itu merupakan sebuah kelainan. Oke, sebenarnya ya Pak, selanjutnya ada lagi pemeriksaan parisan. Namun dikarenakan pada pemeriksaan tadi tidak saya dapatkan adanya cairan atau benjolan, pembengkakan dan lain-lainnya, maka saya hanya akan membacakan pemeriksaan ini. Jadi Bapak akan diminta untuk posisi seperti anjing pudel di atas bed ini. Kemudian saya akan berfungsi juga di daerah sini sama seperti di awal tadi. Namun dikarenakan alasan yang di awal tadi setelah saya sebutkan, maka saya tidak perlu untuk melakukan pemeriksaan ini. Oke, selanjutnya Bapak boleh duduk dan kembali ke tempat duduk kita semula untuk saya simulasi. Oke Bapak, berdasarkan pemeriksaan yang tadi, dari inspeksi saya menurut review Aquamedapa semuanya itu tidak terdapat benjolan, pembengkakan atau mungkin sisi yang tidak simetris, jadi semuanya itu normal. Dan juga tidak saya dapatkan adanya nyeri tekan pada Bapak tadi, dan juga tidak terdapat adanya cairan pada review Aquamedapa, dan juga tidak ada perubahan dari suara timpani menjadi redup ataupun peka dan lain-lain. Jadi semuanya itu normal ya Pak. Sebelumnya apakah Bapak ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Terima kasih ya Bapak telah saya bersedia.